Hmm. Apakah soulmate itu akan jodohku, Re? Enggak ada yang bilang begitu. Apakah soulmate itu akan jadi suamiku atau jadi istriku? Tidak. Tidak ada yang pernah menjanjikan seperti itu, guys, menurut tarot ya. Karena hubungan untuk past life connection termasuk soulmate ini lebih dari sekedar 3D yang Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading kamu dan dia untuk bulan September 2023 for all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kalau kita bicara tentang special reading, maka aku bicara dengan ke-12 zodiak sign sekaligus ya. Satu readingan untuk 12 zodiak sign, oke? Dan aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati. Oke, oke. Aku ada upload 2 video untuk hari ini tentang kamu dan dia. Kamu dan dia ini ceritanya atau peraturannya gampang aja guys. Yang pertama aku akan buka dari sisi kamu. Karena bagiku, menurutku kamu yang paling penting guys untuk kuci. Karena kamu yang datang melihat readinganku ya nggak sih? Kamu yang datang ke channel aku ya nggak? Sih, oke. Jadi nanti aku akan cari tahu seperti apa keadaanmu saat ini. Dan kalau kamu merasa itu adalah ceritamu, resonnya dengan apa yang aku sampaikan, dan kamu tertarik untuk melihat responnya dia, ya, dari sisinya dia, karena ini readingan kamu dan dia, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku akan bantu cari solusinya. Oke, kita akan segera mulai saja. Kamu dan dia untuk bulan September. Judulnya apa, Ray? Aku masih belum tahu. Karena aku belum tahu apa yang terjadi padamu, ya nggak sih, guys? Oke, oke, kita akan segera mulai ya. Satu kartu dari Oracle ini. Hai, kamu. Echo upon the Almighty God, Echo upon the Archangels, Echo upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Spesial reading kamu dan dia di bulan September 2023. Halo kamu yang sedang menonton video ini. Ada apa guys? Silakan dicurhatkan yang mau dicurhatkan. Come on, yes. Somebody is coming. Somebody is coming. Soulmate. Aduh, kenapa sih urusan sama soulmate mulu guys? Dan tak kenapa tiba-tiba di pikiran aku tuh muncul Cancer ya. Kalau udah cerita tentang soulmate kok yang nggak muncul Cancer, Gemini itu guys. I don't know. Dari awal 2023 yang aku rasakan yang urusan sama soulmate itu banyakan Cancerian dan Gemini ya. Tapi lupakan mereka berdua. Aku tidak membuat readingan ini hanya untuk Cancer dan Gemini, no, but for all zodiac sign ya. Kamu sedang berurusan dengan soulmate-mu, aku lihat saat ini, dan kita akan membahas tentang soulmate di special reading kamu dan dia kali ini ya. Oke, kamu perhatikan baik-baik ya guys, karena sebentar lagi aku akan membuka kartu untukmu, keadaanmu saat ini. Kalau seandainya resonate, kamu perlu dengar pesannya ya. Karena penting untuk kamu di bulan September ini. Oke, langsung kita mulai saja. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kamu dan dia September 2023 mengenai soulmate. What's going on with the soulmate and the Two of Cups. Ketika kartu soulmate datang, the Two of Cups datang. Yang pertama tadi past life connection ya guys. Kamu sedang berurusan dengan orang dari kehidupanmu sebelumnya, dan ini penting karena very very deep connection, sangat dalam sekali. Mungkin kamu belum pernah bertemu dengan dia atau baru pertama kali bertemu dengan dia di kehidupan sekarang, tapi rasanya kok kayak udah lama kenal ya, Ray. Ya itulah dia ciri-ciri soulmate ya, the Two of Cups dan the soulmate. The Two of Cups ini akan selalu mutual ya guys, reciprocately katanya. Apa yang kamu rasakan ke dia, itu yang dia rasakan ke kamu. Seperti apa tindakanmu ke dia, seperti itulah tindakan dia ke kamu. That's mirroring things, atau cerminanmu katanya ya. Apakah soulmate itu akan jodohku, Ray? Enggak ada yang bilang begitu. Apakah soulmate itu akan jadi suamiku atau jadi istriku? Tidak ada yang pernah menjanjikan seperti itu guys menurut tarot ya. Karena hubungan untuk past life connection termasuk soulmate ini lebih dari sekedar 3D yang
3D itu kan memiliki fisik ya. Udah jelas-jelas fisik itu kan hancur sama tanah guys. Berapa lama sih bertahan? Let's say 60-70 tahun umurnya ketika masih hidup. Fisik itu masih aktif begitu. Dan kemudian setelah fisik masuk ke dalam tanah itu habis guys. Nggak sampai 6 bulan udah selesai semua. Karena itulah soulmate ini lebih dari sekedar hubungan fisik. Lebih dari sekedar 3D. Oke, mari kita lihat. Center of the reading untuk kamu, keadaan kamu saat ini berkaitan dengan soulmate ini guys. Emangnya soulmate-mu ngapain kamu sih? Oke, ini dia. The Eight of Swords, kamu nggak bisa melupakan dia ya. Selalu kepikiran, kebayang-bayang dari baru bangun pagi. Ray udah namanya aja nggak aku sebut. Cie. Yang bener aja dong kamu. Dari bangun pagi Ray udah namanya yang aku sebut. Makan juga namanya. Kadang aku lihat ayam goreng di depanku, tapi kok ayam goreng itu terlihat seperti wajahnya. Oke, The Five of Swords, kamu berusaha untuk menolak ini orang aku rasa dari hidupmu karena kamu takut dengan koneksi ini begitu kuat ya. Five of Swords itu persistent. Kamu nggak mau ngakui kalau dia itu ada selalu di dalam pikiranmu. Kamu nggak mau mengakui kalau kamu itu selalu kebayang-bayang sama dia. Fokus the Page of Wands. Nah, fokus kamu Page of Wands, target kamu the Two of Wands. Apa-apaan ini guys? Six of Cups lagi. Past life connection ya. Dan Six of Swords ya. Kamu kayak kesannya itu akan menjauhi ini orang. Orang ini datang dalam hidupmu membawa tujuan guys ya. Dan tujuan dia itu tidak kamu sukai. Dia kayak pengen mengajarkan sesuatu ke kamu, pengen menunjukkan sesuatu ke kamu, pengen membuat kamu memahami sesuatu dan kamu gak suka dengan caranya. Tapi tetap kamu tidak bisa mengingkari bahwa there is love maybe atau a very deep connection. Walaupun kamu berusaha untuk mengabaikan ini orang, memalingkan wajahmu, kamu tetap kembali melirik dia ya. Oke, the Aquarian card, ada kartu the Star di sini. Kamu menghadapi masalah besar saat ini guys. Dan kemudian orang ini datang untuk mengajari kamu keluar dari masalahmu. Tapi kamu gak suka dengan solusi yang dia tawarkan. Jadi universe yang mengirimkan ini orang, hey, this is your soulmate. Aku sudah membekali dia datang untuk bertemu denganmu, membawa solusi atas permasalahanmu. Ikuti apa yang dia katakan, karena dia perwakilanku untukmu. Kurang lebih begitu. Dan kamu bilang, enggak, masalah aku ini tidak boleh terselesaikan atau tidak boleh ditangani dengan cara yang dia sampaikan. Aku gak mau. Kamu kemudian memilih untuk walking out atau walking away dari ini orang, the Six of Swords, yes. Oke, kita akan langsung klarifikasi saja. Ada Aquarius di sini guys, yang paling kuat, dan kemudian ada Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Let me clarify the star, thank you. Bagaikan bintang-bintang. Oke, the Queen of Swords. Ya, kamu galak kayaknya sama nih orang ya, yang kamu tunjukkan sih. Berarti karena ini the Two of Cups connection, ketika kamu galak ke dia, dia berarti galak ke kamu ya. Ketika kamu kayak cuekin dia, dia cuekin kamu. Itu bikin kamu kesel guys. Ini orang aku cuekin, apa dia nggak tahu ya kalau sebenarnya aku sayang sama dia? Cie. Iya, dia juga berpikir seperti itu. Ini orang kok malah cuekin gua ya. Gua datang ngasih jawaban atas masalahnya, ngasih solusi, memberikan pencerahan untuk masalah dia, tapi kok gua nggak dihargai. Itu yang dia pikirkan juga ya. The Queen of Swords, Emperor, dan kemudian the Seven of Wands. Kamu mengakui guys bahwa apapun yang dia tawarkan ke kamu, solusi atau apapun itu penawarannya ya, itu eh memberikanmu kekuatan atau membuat kamu mampu untuk menghadapi permasalahanmu ini. Kamu tahu solusi dia itu benar, yang dia tawarkan itu betul. Tapi entah kenapa kamu ngerasa jangan terima, ini harus ditolak. Hierophant. Bisa jadi saat ini kamu sedang menikah dan kemudian muncullah dia. Masalah pernikahan kamu itu bermasalah guys, parah permasalahannya. Dan kemudian dia muncul ujuk-ujuk begitu ya menurutmu, padahal sebenarnya tidak ada yang ujuk-ujuk. Itu kan dikirimkan dalam bentuk the star ini. Dia mengajari tentang beginilah yang harus kamu lakukan mengenai pernikahanmu. Karena tadi Hierophant datang guys, dan kamu bilang, hah, tahu apa kamu tentang pernikahan aku? Seperti itu yang aku lihat di sini. Orangnya lebih muda dari kamu. Even dia lebih muda, kamu mengakui bahwa dia itu sangat-sangat cerdas, sangat-sangat bijaksana guys.
Oke, mungkin dia belum pernah menikah, tapi dia tahu aja tentang pernikahan seperti apa, tentang bagaimana caranya menghadapi masalah-masalah dalam pernikahan begitu. Kamu keheranan, jangan-jangan ini orang udah pernah menikah gitu, tapi yang aku lihat dia masih muda sekali. Ya, dia datang dalam bentuk pihak ketiga aku lihat di hidupmu. Jadi kamu sudah punya pasangan saat ini dan muncullah dia karena The Lovers datang guys. Datang bersama The Six of Cups. Rasa kamu ke dia itu lebih kuat daripada rasa kamu ke pasangan sahmu saat ini. Dan dia munculnya itu untuk memberikan solusi atas hubungan yang sedang kamu jalani bersama pasangan sahmu. Dan itu kamu tolak persisten, Five of Swords. Kamu gak mau dengarkan solusi yang dia berikan. Tapi ternyata solusi itu datangnya dari universe melalui dia guys dengan munculnya The Star di sini. Four of Pentacles. Page of Swords. Kamu dengar apa yang dia sampaikan itu kamu dengar. Kamu coba-coba cari informasi begitu ya. Benar nggak sih yang dia bilang ini solusi ini? Apakah memang yang dia sampaikan itu yang harus aku lakukan dalam menghadapi hubungan aku dengan pasanganku saat ini? Kamu cari informasi karena kamu bukan orang yang aku lihat di sini tapi kamu orang yang cerdas ya. Kecerdasanmu itulah yang menolak dia guys. Kamu tahu maksudnya apa itu? Kecerdasanmu yang menolak dia. Dari mana ini orang tahu tentang pernikahan? Dia aja belum pernah menikah. Kadang-kadang itulah bentuk dari kecerdasan seseorang. The Page of Wands sebelum. Fokus please, thank you. Yes, The Moon datang, The Lovers, The Six of Cups. Maka ini jelas-jelas hubungan terselubung ya guys. Five of Cups. Dan kemudian The Empress. Mungkin solusi yang dia tawarkan ini adalah dengan rilis, melepaskan apapun yang kamu jalani bersama pasangan resmimu saat ini karena tidak ada yang bisa diharapkan lagi di situ. Karena Empress ini adalah fokusmu. Sebelum dia muncul, guys, kamu sudah pernah memikirkan tentang to become an Empress, artinya menjadi single kembali, menjadi powerful, meninggalkan semua, melepaskan semua, menyelesaikan semua permasalahan yang sedang kamu hadapi dengan pasanganmu ini dengan jalan perpisahan begitu. Pasangan saya. Tapi kamu kayak apa ya, kayak merasa takutnya gini, solusi tentang Empress ini sudah terpikirkan olehmu, tapi kamu tidak pernah bilang ke orang, mungkin kamu nggak pernah kasih tahu ke saudara, nggak pernah kasih tahu ke sahabat-sahabatmu, apalagi ke pasanganmu ini begitu. Jadi kamu simpan sendiri, tapi kamu udah tahu itulah solusinya atas masalah yang kamu hadapi yang jelimet banget bersama pasangan sahmu. Dan kemudian ini orang muncul. Ini orang muncul sebenarnya untuk menggerakkan kamu, let's do it now, untuk segera bertindak dan mengeksekusi yang kamu pikirkan itu. Tapi kamu kayak takut nanti seolah-olah aku mengikuti saran dia, seolah-olah kayak aku patuh sama dia. Oke, ke si pihak ketiga ini ya. Dan itu yang membuat kamu jadi bukan mengcancel, menunda mewujudkan Empressmu ini. Akan jelimet kamu guys, makanya tadi aku bilang Cancer atau Gemini ya. Oke. The 12 Wands, thank you. Kamu berencana untuk menjauhkan diri dari dia. Pergilah sejauh mungkin dariku. Bisa jadi kamu sudah tolak ini orang atau kamu menghindari dia ya guys. Kamu nggak kuat sebenarnya dengan intensnya energi yang masuk dari dia. Itu sejalan guys. Soulmate-mu ini membawa energi yang sama dengan energimu sebenarnya, dan kamu langsung pengen bertolak belakang. Kamu nggak pengen menyamakan dirimu dengan dia, even kamu tahu dia benar. Page of Cups, Justice, dan The Two of Wands. Iya, sebenarnya datang nggak datang dia, muncul nggak muncul soulmate-mu ini, kamu sudah merencanakan untuk mengakhiri hubunganmu dengan pasangan sahmu ini. Tapi masih belum bertindak, hanya sebatas pemikiran saja. Sedang mencari-cari waktu yang tepat. Justice datang bersama The Wheel of Fortune dan The Page of Cups. Di bawahnya Nine of Swords, overthinking ya. Terlalu banyak yang kamu takutkan guys. Kalau nanti pisah gimana? Apa yang akan aku lakukan di hidupku berikutnya kalau seandainya aku berpisah dari pasangan saku ini? Kalau aku berpisah dari istriku, dari suamiku, apa yang harus aku lakukan? Itu sudah berkecamuk guys di hatimu jauh sebelum soulmate-mu ini datang. Jadi soulmate-mu ini muncul di depanmu untuk mengepus, memaksa kamu, hey, segera lakukan. Jangan hanya di pikiran saja, because that's the right things to do. Sebenarnya kamu harusnya senang loh guys, karena kemunculan ini orang kayak mengkonfirmasi. Tapi energi yang kamu berikan ke dia adalah tidak serius. Mungkin aku sudah punya pasangan, aku sudah punya istri, aku sudah punya pacar, aku sudah punya suami, aku tidak bisa bersama denganmu. Dan karena ini The 12 Cups, iya, yang mau sama kamu siapa? Nah, itu dia masalahnya. Yang bilang aku mau sama kamu siapa? Jadi kalian tuh kayak
saling apa ya, getok-getokan kepala, tapi kalian berdua lah yang tahu guys, bahwa ini very very deep connection, ya. Dan aku mau bilang sama kamu guys, yang paling penting, kedatangan soulmate-mu ini bukan untuk menggantikan pasanganmu saat ini. Kedatangan soulmate-mu ini to set you free, membebaskanmu, melanjutkan rencanamu, mengeksekusi rencanamu dengan memberikan kekuatan padamu. Itulah tujuan soulmate. Ya, jadi kalau kamu saat ini masih berpikir dia datang untuk merebut kamu dari pasangan kamu atau cari-cari kesempatan oportunis gitu ya untuk membuat kamu bisa jadi miliknya, kamu salah besar. Ya, bukan itu tujuan soulmate datang ke dalam hidup kita. Recent past, the Six of Cups, thank you very much. Beberapa di antara kalian mungkin ini adalah mantanmu guys di masa-masa sekolah dulu, zaman sekolah. Kalian lama terputus komunikasi, atau dulu kamu pernah suka sama dia atau dia pernah suka sama kamu di zaman sekolah, tapi tidak ada yang terjadi. Maksudnya tidak ada relationship di antara kalian berdua, bisa jadi. Dan kalau orang ini justru malah baru pertama kali kamu kenal di kehidupan yang sekarang, yang jelas dia berasal dari kehidupan sebelumnya. Knight of Pentacles, Three of Wands, Nine of Wands. Kamu berdoa gini guys, dalam menghadapi permasalahan antara kamu dengan pasangan kamu. Please give me sign, apa yang harus aku lakukan? Kamu berdoa gitu ke atas. Tolong tunjukkan jalan. Tolong berikan aku pencerahan, apa yang harus aku lakukan. Itulah doa-doamu selama ini sebelum soulmate-mu ini datang. Dan kemudian universe berkonspirasi untuk membantu menjawab doa-doamu. Hey, dikirimlah soulmate ini untuk mengasih tahu ke kamu apa yang harus kamu lakukan, atau at least mengkonfirmasi apa yang ada di dalam pikiranmu tersebut. Do it now. Karena semakin lama kamu menunda, semakin lama kamu terjebak dalam the Eight of Swords, ya. Kalau seandainya kamu bisa lebih menerima kenyataan bahwa, atau apa adanya ke dia, bahwa yang dia katakan itu benar, bahwa solusi yang dia sampaikan ke kamu itu sebenarnya pun sudah ada di dalam pikiranmu, kamu bisa dengan jujur, dengan terbuka mengatakan itu guys, dia ini akan support kamu untuk bisa mewujudkan your freedom as an empress di sini. Tapi karena kamu ngerasa takut banget, kalau kamu mewujudkan yang di pikiranmu itu sekarang, nanti dia akan merasa menang, atau dia merasa bahwa kamu mengikuti apa yang dia nasihatkan, kan itu menggores egomu guys ya. Itu yang kamu gak mau terjadi ya. Six of Swords, kamu menjauhi dia. The Star datang guys, dan the Nine of Cups. Kamu bilang gini, please don't talk to me, please don't bothering me anymore. Kamu jangan terlihat ada di dekatku lagi, jangan chat aku lagi, jangan. Kamu menolak ini orang, atau kamu memang mengghosting ini orang ya. Oke. Kamu akan tetap mempertahankan hubunganmu dengan pasangan sahmu saat ini. Berarti kamu mengabaikan jawaban atas doamu ini, karena kamu berdoa dulu. Berikan aku petunjuk, berikan aku tanda, berikan aku orang yang bisa membantuku untuk keluar menghadapi permasalahanku ini. Kan udah diberikan, tapi kamu justru malah menolak atau mendorong solusi tersebut, the Star ini. Dan itu membuat kamu terjebak di kondisi tidak mengenakan yang sudah lama kamu jalani bersama pasangan sahmu. Oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, guys, dan kemudian tertarik untuk melihat dari sisinya dia, soulmate-mu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kita akan lihat penjelasan dia seperti apa untuk kamu. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Special reading kamu dan dia untuk bulan September 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.